Gen Z ini healingnya ternyata zaman saya itu 2 kali setahun. Kalau Gen Z maunya 2 kali sebulan. Betul, Pak. Dan pokoknya dikit-dikit healing. Nah, ini kita carikan pola-pola perjalanan, paket-paket wisata yang ada di sekitar perkotaan. Jadi orang ke destinasi wisata nggak hanya rohali. Rohali itu rombongan yang hanya lihat-lihat. Tapi kita dorong mereka untuk jadi rojali. Rombongan yang jajan dan beli. Jabatan menteri itu prerogatif presiden. Saya melihat apalagi dengan situasi politik dan realitanya seperti ini, kemungkinan besar saya tidak akan meneruskan. Karena tentunya ada pemikiran dari Presiden terpilih Pak Prabowo mungkin yang bisa melanjutkan dari para pendukungnya. Jalan-jalan ke Kota Kudus. Cakep. Makan soto kerbau, minumnya cappuccino. Cakep. Jangan kelewat edisi 17 Agustus. Cakep. Ada bincang pariwisata bareng Pak Sandi Uno. Halo Sobat Media Indonesia, kali ini kami dapat kesempatan wawancara eksklusif dengan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, kalau teman-teman mau menyaksikan obrolan seru hari ini, nanti bisa kita baca di Harian Umum Media Indonesia edisi 17 Agustus dan kanal YouTube Media Indonesia. Kita langsung mulai aja yuk, udah nggak sabar mau ngobrol sama Mas Menteri. Siap. Gimana kabarnya Mas Menteri hari Alhamdulillah, mengucap syukur. Terima kasih Media Indonesia Sama-sama. sudah berkenan untuk mengupas pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Kita juga terima kasih Pak, meskipun Bapak lagi kurang fit, tetap mau menyempatkan waktu untuk kami. Oke. Langsung aja ya Pak, kita mau bahas soal pariwisata Indonesia yang belakangan ini tuh banyak yang bilang kan ya, naik. Tingkatnya naik gitu, peringkatnya naik, terus angkanya juga, angka pariwisata juga naik meskipun tidak bisa menyamai sebelum pandemi. Nah, kalau Bapak melihatnya bagaimana nih Pak? Apakah Bapak optimis nantinya pariwisata kita akan bisa naik angkanya seperti sebelum pandemi pada akhir 2024 ini atau bagaimana Pak? Kita lagi mengubah paradigma nih Mbak, karena selama ini kita terpaku sama angka. Kita fokus di kuantitas, kita kurang melihat aspek kualitas. Nah, memang jumlah wisatawannya meningkat dan tahun lalu udah 11,7 juta. Tahun ini targetnya di batas atasnya 14,3 juta. Tapi yang mesti kita fokuskan dari yang datang ke Indonesia ini, berapa lama mereka tinggal, berapa banyak pengeluaran mereka dan belanja mereka terhadap ekonomi lokal. Nah, ini yang kita ingin dorong supaya kita mendapatkan devisa pariwisata yang lebih tinggi dan juga lapangan kerja yang lebih luas. Nah, memang target untuk dari segi kuantitas kembali ke angka pandemi sebelum pandemi yang 16 juta lebih itu baru di 2025. Tapi saya ingin mengajak kita semua berpikir ulang karena dengan angka yang sekarang aja di beberapa tempat sudah terjadi over tourism, sudah terjadi membludaknya wisatawan yang mengakibatkan penurunan kualitas dari kunjungan wisata. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat-sangat kita fokuskan sekarang. Nah, kita ingin dorong pendukungnya seperti konektivitas, pembukaan perbatasan kita dengan visa yang lebih mudah untuk diberikan, dan kemarin dengan Golden Visa, promosi dan event-event internasional. Kita juga ingin agar harga tiket nih yang selama ini dibilang mahal, ini bisa kita lakukan langkah-langkah terobosan supaya bisa dilakukan penyesuaian dan harga tiket lebih terjangkau di akhir tahun ini. Dan banyaknya hari libur dan event nasional dan internasionalnya juga mendukung. Ini akan kita lebih tingkatkan ke depan. Dan harapannya kolaborasi dari seluruh pihak, terutama dari media juga, bahwa hanya bisa kita lakukan ini kalau kita tetap melakukan 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan dengan peringkat kita yang meningkat secara signifikan, mendekati 20 besar dunia, ini kita harus mampu untuk menjaga momentum ini di tahun 2024 dan 2025 ini. Oke. Jadi nanti fokusnya bukan lagi pada berapa banyak wisatawan yang datang, tapi ada perputaran ekonomi yang besar juga ya Pak ya, berarti di tempat-tempat pariwisata ini, kayak gitu ya Pak. Oke. Nah, kalau
kalau di peringkat Travel and Tourism Development Index itu kan memang ya Pak naik tadinya dari 32 sekarang udah ke angka 22 kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya dari kami meneliti lebih dalam lagi untuk TTDI hasil Indonesia itu ada beberapa poin yang naik besar itu salah satunya itu ICT readiness sama business environment. Namun kategori safety, security, openness itu turun Pak. Nah itu gimana tanggapannya? Safety juga cleanliness, hygiene itu turun. Nah ini yang PR buat kita karena memang kita punya keindahan alam, kebudayaan yang beragam dan pengalaman yang tidak terlupakan. Tapi kita harus pastikan dari aspek keamanannya, dari aspek keselamatan para wisatawan, dari aspek juga kebersihan. Oleh karena itu kita sudah meluncing sertifikasi CHSE. Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability yang kita harapkan mampu untuk mendorong semua stakeholders ini memastikan pariwisata itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kita harus perkuat saing pariwisata kita karena kita bertanding ini di kawasan ASEAN ini dengan Thailand, Malaysia, Vietnam. Walaupun dari segi kualitas kita sudah di atas. Kita dibandingkan dengan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan ke Indonesia ini sekarang bisa mendatangkan 1.500 kurang lebih perkunjungan. Dan ini walaupun dengan anggaran yang super terbatas, kami bisa berkolaborasi dengan misalnya Kementerian PUPR untuk aksesibilitas, membangun jalan, Kementerian Perhubungan untuk transportasinya, interkonektivitas. Keamanannya kita sama Polri dan TNI. Terus akses internet kita dengan Kominfo. Tapi yang paling penting itu kerjasama kita dengan stakeholders lainnya. Dunia usaha, komunitas, akademisi, pemerintah daerah. Dan menurut saya kita harus terus dorong pilar safety dan security ini dengan menambah keamanan itu, misalnya penerangan jalan. Ini masih terasa kurang di destinasi-destinasi wisata. Ketertiban lingkungan. Kalau di Bali itu banyak yang bule-bule berulah. Itu harus tegas untuk disanksi. Dan security system ini yang dengan digitalisasi kita bisa mengurangi kriminalitas. Nah untuk openness kepada travel dan tourism atau pariwisata ini kita harus dorong terobosan-terobosan seperti Golden Visa yang baru kita terbitkan kemarin. Kemudahan visa on arrival. Juga bagaimana bebas visa. Negara lain udah banyak yang bilang udah datang ke negara kami nggak usah pakai visa. Dan juga bagaimana kita menginterkoneksi di ASEAN itu sebagai single destination. Jadi bagaimana orang datang ke Singapura bisa juga memperpanjang kunjungannya ke Surabaya tanpa menghadapi kesulitan untuk bepergian. Jadi itu yang menurut saya menjadi kunci di pemerintahan akan datang untuk meningkatkan target indeks kita yang sudah meningkat secara signifikan. Tapi kita harus tembus 20 besar dan kita harus tembus 10 besar. Oke, amin. Nah, tapi gimana tuh Pak kalau kolaborasi dengan stakeholder kayak kementerian mungkin itu agak lebih mudah terjangkau gitu ya Pak. Nah, kalau sama masyarakat kayak gitu kayak tadi Bapak bilang sama komunitas wisata di daerah setempat kayak gitu. Itu sampai saat ini bagaimana Pak? Apakah prosesnya berjalan smooth atau ya masih ada kendala-kendala? Kita all out untuk menemui komunitas. Kita menempatkan pariwisata berbasis komunitas seperti desa wisata ini sebagai program unggulan kita. Jadi kita melihat bahwa alokasi anggaran kita kan sedikit terbatas. Nah, tapi program prioritas tidak boleh menurun kualitas. Jadi kita harus dorong desa-desa wisata, komunitas, kolaborasi dengan dunia usaha. Ini dalam bentuk program-program yang partisipatif. Jadi dengan fokus di program-program yang partisipatif kita bisa mendorong pilar misalnya health and hygiene. Itu kan kita bisa mengajak dunia usaha untuk ikut meningkatkan awareness bagaimana destinasi itu harus bersih, destinasi itu harus asri,
toilet harus disiapkan yang berstandar internasional, dan juga untuk ICT readiness itu kita kerjasamanya sama operator seluler, juga dengan perusahaan-perusahaan teknologi, dan kita melihat bahwa inilah akan mendukung capaian masa depan, dan saya melihat bahwa potensi kita sangat luar biasa. Saya sangat optimis kita bisa mencapai target yang lebih hebat lagi di tahun-tahun yang akan mendatang. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal desa wisata nih Pak, kita sekarang itu punya sekitar 6.000 desa wisata ya Pak ya. Dari angka tersebut Pak, kalau menurut Bapak sudah berapa persentase yang mencapai target Pak? Terus kendala-kendala umum yang ditemuin sama Parekraf apa tuh Pak dari desa-desa wisata itu? Jadi sebelum ke desa wisata, saya ingat saat ditunjuk Pak Jokowi tahun 2020, Pak Jokowi titip juga dengan event, calendar of events. Jadi saya terpikir gitu loh, oh yang kita miliki saat COVID waktu itu adalah program-program yang pandemic winner seperti desa wisata, tapi kita punya juga event-event yang menggerakkan ekonomi daerah. Maka kita rancang Karisma Event Nusantara yang harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang kita sebut waktu itu sebagai CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Nah, pelaksanaan KEN ini sudah masuk tahun keempat. KEN ini berjalan lancar dan jauh melebihi target. Ada 3 event top 10 di bulan Januari sampai Juni 2024 yang membludak. Dan kita lakukannya itu dengan lancar dan alhamdulillah bisa menggerakkan di atas target. Seperti event Cap Gomeh Singkawang, juga Pesta Kesenian Rakyat Bali, dan masih banyak lagi, ada 110 event lainnya yang kita kerjasamakan dengan online travel agent, dan kita sambungkan dengan desa-desa wisata yang jumlahnya 6.016 desa wisata. Dan total dari desa wisata ini dan KEN yang dampaknya ratusan miliar, memberdayakan lebih dari 10.000 UMKM dan membuka lapangan kerja lebih dari 40.000 ini, kita dorong agar desa-desa wisata yang sudah kita berikan anugerah itu ditingkatkan dari segi bukan hanya jumlahnya, tapi aksesibilitas dan infrastrukturnya. Kita dorong bagaimana mereka mengembangkan desa-desa wisata yang ramah lingkungan. Mereka bisa mengembangkan hidden gem. Bagaimana mereka juga memperlihatkan kearifan lokalnya dalam mereka mengelola ekonomi kreatifnya. Jadi kita banyak program, ada kampanye sadar wisata, ada ADWI, Anugerah Desa Wisata, ada sertifikasi desa wisata berkelanjutan, ada beli kreatif. Jadi orang ke destinasi wisata nggak hanya rohali. Rohali itu rombongan yang hanya lihat-lihat. Tapi kita dorong mereka untuk jadi rojali. Rombongan yang jajan dan beli produk-produk ekonomi kreatif. Jadi kita terus kolaborasi, ada aspek teknologi, ada aspek digitalisasi, ada aspek juga apresiasi dari kreasi mereka. Kita ingin bahwa potensi desa wisata yang tadinya berbasis alam budaya ditingkatkan. Kuliner, kriya, dan fashion juga kita dorong, dan ini semua bisa kita lakukan dalam sebuah langkah yang sangat kolaboratif ke depan. Oke, jadi kalau pakai presentasi itu kira-kira dari 6.016 tadi ya Pak ya desa wisata itu sudah berapa Pak yang mencapai target? Kunjungan wisatawan naik 130%, yang mencapai target sudah di atas 2 kali lipat dari jumlah pemberdayaan UMKM, dan pendapatan desa wisata itu naik 125%. Ini berkaca dari angka-angka yang kita pantau. Paket-paket wisata ini yang kita harapkan bisa mendorong bahwa kita punya produk desa wisata yang memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif dan Gen Z dan milenial yang ada di desa wisata. Dan mereka kan mau healing. Mereka mau refreshing, tapi mereka nggak mau kepalanya pening karena kantongnya kering. Jadi kita dorong juga produk-produk desa wisata dan ekonomi kreatif ini, layanannya ini yang sangat berbasis masyarakat. Ini yang kita harapkan bahwa
sosialisasi dan digitalisasi dari promosi paket-paket wisata di desa wisata ini bukan hanya mencapai target dari segi angka, tapi juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oke. Nah, kalau kendala-kendala umum Pak biasanya yang didapat atau didengar sama Kemenparekraf tuh dari desa-desa wisata ini biasanya apa sih Pak yang infrastruktur, aksesibilitas, basic, minim sinyal, terus pengelolaan yang kadang-kadang tidak terkoordinasi dan promosi. Mereka ingin banget dipromosiin karena mereka misalnya udah punya air terjun gitu. Mereka cukup mengelolanya dengan penuh kearifan lokal gitu. Jangan sampai ada sampah, jangan sampai ada wisatawan yang kepleset atau celaka, jangan sampai ada produk-produk ekonomi kreatif yang ngegetok gitu loh. Karena kalau mereka digetok mereka akan kapok. Ya, jadi itu yang selalu akan kami tingkatkan melalui pengembangan SDM. Berarti upaya-upayanya tadi yang kayak Bapak bilang ya, ada kerjasama dengan Kemenkominfo sama dan ada pelatihan, ada bantuan pemasaran dan juga para pelaku desa wisata dan ekonomi kreatif ini perlu disentuh dengan permodalan. Oke. Berarti kenaikan pada desa wisata itu ada kaitannya juga sama Siken ya Pak ya? Dengan keberlangsungan Siken ini akhirnya Iya, karena setiap Ken ini kita tawarkan sebagai bagian daripada post tour atau post event. Tour ini ya datang ke desa wisata karena rata-rata mereka ingin merasakan sebuah pengalaman yang tidak terlupakan, yaitu mereka bisa mendorong semangat untuk mencintai seni dan budaya adat istiadat setempat. Nah, kalau bicara soal keberhasilannya Pak, kalau ukuran dari Parekraf sendiri, keberhasilannya Ken itu dari sisi apa aja sih Pak yang dilihat? Dari segi pre-event, on-event, post-event, jumlah pengunjungnya, traffic flow-nya, crowd control-nya, kesuksesan acaranya, dampak ekonominya, lapangan kerjanya. Tadi saya bilang bahwa lebih dari 11.000 UMKM yang sudah terberdayakan dan lebih dari 35.000 lapangan kerja yang tercipta. Jadi kita hitung semuanya. Setiap event itu harus ada kajiannya sehingga kita bisa tahu apa yang bisa kita perbaiki untuk event ke depannya. Oke. Nah, tadi bicara soal desa wisata kan Bapak juga udah mention bahwa promosi jadi salah satu yang paling mereka harapkan ya. Media Indonesia sudah sempat berkunjung ke beberapa desa wisata Pak, kayak Kayu Tangan di Malang, terus Tinalah di Jogja, di Kulon Progo, sama satu lagi tuh Bale Binte, Lombok. Oh, Bili Bante. Bili Bante ya. Bili Bante di Lombok Tengah. Nah itu, gimana sih upaya Kemenparekraf melatih profesionalisme dari teman-teman komunitas, teman-teman setempat gitu, masyarakat setempat, agar mereka juga bisa melakukan promosi secara baik, jadinya bisa luas, itu seperti bisa luas sekali. Nah ini menarik nih, 3 destinasi ini kan, 3 desa wisata ini karakternya berbeda-beda ya. Betul. Dan sudah ada desa wisata kita yang menjadi juara dunia, misalnya 2021 Best Tourism Village itu UN Tourism menunjuk dan memilih desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul karena dia punya gunung api purba. Ada gua-gua yang sangat eksotik yang menjadi daya tarik. Tahun 2023 terpilih desa wisata Penglipuran karena bisa menjaga budaya dan kebersihan. Nah, Kayu Tangan di Malang, Tinalah di Kulon Progo, dan juga Bili Bante ini saya udah kunjungan semua ke sana. Kalau Bili Bante itu terkenal selain daripada tenunnya adalah wellness tourism karena ada spa dan mereka bekerja sama dengan Sari Ayu. Di sana kalau mau mendapat spa yang sangat tradisional dan di alam yang sangat asri, itu di sana. Tinalah wisata edukasi dan juga ada seni dan budaya setempat yang luar biasa. Kayu Tangan punya produk ekonomi kreatif yang luar biasa, dan Malang Tempo dulu ini yang berasa banget gitu loh di perkotaan, tapi ada sebuah pengalaman yang unik. Nah, oleh karena itu kita harus lihat apa yang menjadi keunggulan dari masing-masing desa wisata dan kita harus tentukan local championnya siapa. Dan ini yang kita kembangkan bersama. Karena mereka nanti dari level nasional harus naik ke level regional. Di tingkat ASEAN kita akan dorong mereka ke ASEAN Tourism Forum untuk diidentifikasi sebagai destinasi regional. Setelah itu baru kita
kita dorong ke internasional. Dunia. Jadi tahapannya seperti itu dan kalau saya melihat dari ini saya di penghujung tugas saya di Kemenparekraf ya, bahwa desa-desa wisata inilah pengalaman yang menurut saya sangat tidak terlupakan buat saya, dan saya hafal betul setiap desa wisata ini karena hampir semua yang mendapat sentuhan itu saya kunjungi. Oke, nah itu kalau untuk terkait tadi upaya promosinya itu langsung dilepas apa Bapak tetap ngekip harus, kita nggak bisa lepas. Okay. Jadi saya sendiri yang mempromosikannya, saya ajak stakeholders lain untuk mempromosikan, saya ajak KOL, saya ajak selebriti ke sana, saya juga dorong melalui media, melalui social media, sampai-sampai kita berkolaborasi dengan dunia usaha. Jadi mereka bisa mengadakan outbound di desa-desa wisata ini. Jadi promosinya 360 derajat yang kita lakukan. Ada ini Pak, ada yang desa wisata yang bakal Bapak kunjungi lagi nih untuk akhir-akhir tahun ini kan saya udah mengunjungi setengah dari 50 desa wisata pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Masih ada sekitar 20 lagi yang harus saya kunjungi. Saya besok akan ke beberapa desa wisata di Jawa Timur. Habis itu akan ada yang di Papua, ada juga di beberapa daerah lainnya. Saya sangat nggak sabar nih, pengen bertemu dengan para penggerak desa wisata ini dan ingin memberikan semangat kepada mereka dan memastikan bahwa program ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Baik, oke. Nah, lalu terkait sama ngomongin soal Gen Z tadi. Gen Z maunya healing tapi nggak mau kantongnya jadi kosong gitu ya Pak ya. Nah itu gimana Pak upaya dari Parekraf supaya menarik nih minatnya si Gen Z mau terus menyusuri desa-desa atau destinasi wisata di Indonesia, tapi nggak bakal bikin kantongnya juga seret gitu Pak? Pertama karena sekarang tiket pesawat lagi kita upayakan untuk turun sekitar 10%, terus nanti secara bertahap akan lebih terjangkau. Ini yang kita prioritaskan. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan event-event, konser-konser yang sudah lama ditunggu-tunggu, perizinannya dibuat lebih mudah. Selanjutnya kita melihat event-event internasional nih, seperti MotoGP karena dampaknya itu sampai lebih dari 4 triliun rupiah, penyerapan tenaga kerjanya lebih dari 20.000, dan dampak ekonominya itu kenaikan PDB-nya sangat signifikan. Nah, event sudah, terus kita dorong destinasi-destinasi yang terjangkau. Misalnya, kan mereka Gen Z ini healingnya ternyata zaman saya itu 2 kali setahun. Kalau Gen Z maunya 2 kali sebulan. Betul Pak. Dan pokoknya dikit-dikit healing. Nah ini kita carikan pola-pola perjalanan, paket-paket wisata yang ada di sekitar perkotaan. Misalnya di Jabodetabek kita carikan desa-desa wisata dengan pengalaman glamping, dengan pengalaman lodge, dengan pengalaman ekoturism di misalnya sekitar Jawa Barat. Nah, disinilah kita bantu dengan promosi. Promosi ini kita gabungkan dengan sports tourism. Karena Gen Z kan juga suka olahraga. Betul, Pak. Kegiatan lari. Dan Presiden juga mengingatkan bahwa harus ada event-event pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, kita dorong tahun depan ada Indonesia Quality Tourism Fund. Di sini akan membantu terselenggarnya event-event dengan memberikan dana pendampingan. Dan buat kami selain MotoGP, F1 Powerboat, Aquabike, ini banyak lagi yang perlu didukung seperti MXGP itu yang untuk motocross, juga kegiatan letap untuk balap sepeda, maraton, ada 4 atau 5 maraton yang kelasnya udah regional, ini mesti kita dorong. Nah, kuncinya harus terus berkolaborasi lintas generasi, lintas kementerian dan lembaga, dan lintas stakeholders. Oke. Nah tadi kalau ngomongin soal konser, wah festival musik itu tuh sekarang udah jadi bagian kayak gaya hidup banget ya Pak ya buat
kayaknya bukan cuma buat Gen Z doang, milenial juga akhirnya juga ikut gitu kan Pak. Nah kalau Bapak melihat dari potensi Indonesia bermain di sektor konser musik, festival musik kayak gitu, apa sih Pak yang paling krusial yang harus ditingkatkan supaya si festival-festival ini semakin banyak, semakin menyuguhkan pengalaman yang tidak terlupakan seperti itu Pak? Venue-nya harus betul-betul kelas dunia. Kita punya beberapa venue seperti GBK yang udah kelas dunia, tapi perlu ditambah lagi. Kedua, menurut saya penyelenggaraan dan perizinan. Ini kita kemarin melakukan terobosan dengan Pak Kapolri, yaitu kita berikan layanan perizinan event berbasis digitalisasi. Jadi semua event ini sekarang terdigitalisasi dari segi perizinannya. Dan yang ketiga, dana pendampingan. Kemarin Taylor Swift itu diberikan dana pendampingan di 3 negara yang dikunjungi oleh Taylor Swift, yaitu Jepang, Singapura, dan Australia. Nah kita sekarang tahun depan akan ada Indonesia Quality Tourism Fund. Ini kita arahkan untuk memberikan dana pendampingan jika ada konser-konser besar yang perlu didampingi oleh pemerintah. Misalnya Bruno Mars, ini kan mau datang ke kita. Dia udah komit 2 hari. Tapi karena permintaannya besar, kemungkinan ke 3 hari. Nah, gimana caranya untuk mensecure supaya bisa 3 hari? Nah, disitulah pemerintah harus turun tangan, memberikan fasilitasi dari segi venue, dari segi perizinan, dan juga dari segi pendampingan. Tapi udah ketahuan Pak, dia akan 2 hari atau 3 hari nih Pak? 2 hari udah pasti, 3 hari lagi kita masih digodok. Lagi kita lobby-lobby. Mudah-mudahan sehingga kalau dia akhirnya konser di luar negeri kan banyak wisatawan kita yang malah nonton di luar negeri, kan itu devisa yang hilang. Betul. Nah, lalu Pak, awal Juni lalu kan Bapak raker ya sama Komisi 10 DPR mengajukan tambahan pagu anggaran untuk 2025 sebesar 3 triliun. Realnya Pak, itu bakal dialokasiin untuk apa sih Pak tambahan anggaran itu? Dan ada korelasinya nggak sih nantinya sama kelemahan-kelemahan Indonesia yang tadi kita obrolin di TTDI tadi? Tambahan itu kuncinya kita bergerak karena pariwisata ini menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, ekonomi kreatif yang inklusif dan kolaboratif. Berarti kita harus alokasikan anggaran tersebut di 3 hal menurut saya. 1 adalah penyiapan destinasi. Yang kedua adalah masifnya dan gencarnya promosi. Dan ketiga, anggaran tersebut harus meningkatkan SDM, terutama SDM di desa-desa wisata. Itu 3 tambahan anggaran yang kita ajukan, dan dengan adanya Indonesia Quality Tourism Fund di 2025, ini kita bisa memperkuat pariwisata kita agar kita punya parekraf yang lebih bisa memberikan dampak ekonomi. Oke, terakhir Pak, ini santer banget ya. Pak Sandi itu bakal melanjutkan nih, bakal tetap duduk di kursi parekraf di pemerintahan mendatang. Nah, kalau ada program baru nggak Pak yang disiapin sama Pak Sandi kalau misalnya memang Bapak bakal tetap duduk nih di parekraf gitu? Dan apa pesannya Kak? Pesan Bapak kalau semisal nanti Bapak tidak melanjutkan kembali di kursi parekraf? Ya, pertama ini kan siklus politik dan jabatan menteri itu prerogatif presiden. Saya melihat apalagi dengan situasi politik dan realitanya seperti ini, kemungkinan besar saya tidak akan meneruskan karena tentunya ada pemikiran dari Presiden terpilih Pak Prabowo mungkin yang bisa melanjutkan dari para pendukungnya. Tapi saya meyakini bahwa siapapun nanti yang akan memimpin parekraf harus memikirkan 41 sampai 50 juta lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor ini. Mereka harus memikirkan juga dampak terhadap ekonomi dan nation branding kepada Indonesia. Bagaimana Indonesia ini tetap menjaga reputasinya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Bagaimana kita juga membangun ekonomi kita secara inklusif, bahwa ekonomi kreatif ini akan menggantikan ekonomi ekstraktif. Dan saya yakin sekali sebetulnya bahwa kalau kita fokus Indonesia Emas 2045 akan sangat terbantukan dengan pengelolaan parekraf yang
memiliki kelas dunia. Oke. Jadi pesannya itu ya Pak ya, untuk penerus Bapak gitu, misal tidak menduduki kursi yang sama kayak gitu. Oke Pak Sandi, terima kasih banyak ya Pak Sandi untuk waktunya. Tapi sebelumnya aku udah belajar nih Pak, belajar pantun nih Pak, demi Bapak. Sikat. Oke. Kita mau ngasih pantun dulu nih Sobat Media Indonesia. Jalan-jalan ke kota Kudus. Cakep. Makan soto kerbau, minumnya cappuccino. Cakep. Jangan kelewat edisi 17 Agustus. Cakep. Ada bincang pariwisata bareng Pak Sandi Uno. Oke, terima kasih Bapak.